Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Sumi dari Jasinga Bogor. Saya lagi galau nih Mama. Bagaimana ya Mama kiat menjaga rahasia urusan dalam rumah tangga saya dan suami agar tidak terdengar di luar? Karena bisa dikatakan saya suka sekali keceplosan kalau berbicara dengan teman-teman saya. Mohon penjelasannya ya Mama Dede. Terima kasih. Kali ini Mbah, tadi ada video seorang suami yang mau nanya nih sama Mama atas kegalauannya. Gimana kiat-kiat untuk menjaga rahasia suami istri? Karena dia takutnya istrinya itu sering keceplosan sama tetangga atau sama teman-temannya rahasia internal suami istrinya gitu loh Mah. Baik, silahkan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang namanya berumah tangga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri, pakaian buat para suami, suami pakaian buat para istri. Apa sih fungsi pakaian? Banyak. Yang pertama, pakaian berfungsi memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Kita mau gaji pakai baju keren, bener nggak Bu? Dari Majalengka, wih pede gue pakai biru telur asin. Ayo nu kembangan, nu polos, karena di jalan jauh rontok tuh kembangnya. Masya Allah pede. Coba kalau Anda ngaji ke tipiwan, pakai dasar butut, kulehe, dengdek. Ibu pede nggak duduk? Satu, memberikan pengaruh psikologis. Yang kedua, yang namanya pakaian membedakan ekonomi seseorang. Ini orang kaya, orang miskin dari pakaian yang dikenakan. Apalagi fungsi pakaian? Yang namanya pakaian memberikan warna kepada orang yang melihatnya. Dia tahu ekonomi mana dia. Dia tahu jabatannya apa, pangkatnya apa, di pakaian yang dikenakan. Kita nggak kenal orang lewat, ada lurah. Kita nggak kenal orang, dia lewat, tentara, polisi. Camat, guru, dari mana? Pakaian yang dikenakan. Pakaian kita mengenal di pakaian. Apalagi fungsi pakaian? Menutupi kekurangan pemakainya. Yang namanya orang berumah tangga, suami manusia biasa punya kelebihan kekurangan, istri manusia biasa punya kelebihan kekurangan. Dalam mengarungi rumah tangga, maka suami wajib menutupi kekurangan istri, istri pun wajib menutupi kekurangan suami. Masya Allah, ini kewajiban kita. Tidak boleh kita membuka rahasia pasangan kita. Misalnya, istri nggak bisa masak, suami ribut ngomong sama orang, parah bini gue nggak bisa masak, bla 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 bla. Itu nggak boleh. Bawa istri ke tempat masak, ke kursus masak, dikursusin biar pintar masak. Misalnya Anda punya suami, maaf dalam tanda kutip kurang gagah, kurang perkasa, ribut sama orang. Saya punya suami kayak ayam sayur, nggak kuat nanjak. Misalnya, jangan ngomong sama orang. Bagaimana kalau kedengaran oleh laki-laki yang nakal? Ya Allah. Ini tidak bercanda, serius, tidak boleh. Jadi tidak boleh bercerita tentang rahasia rumah tangga kita. Contoh, Rasul mengatakan, manusia yang paling jelek akhlaknya yaitu pasangan suami istri. Yang ketika dia suatu saat berhubungan badan suami dengan istrinya, suami menyetubuhi istrinya, istri disetubui oleh suaminya. Kemudian suatu ketika bercerita kepada orang lain bagaimana mereka berhubungan suami istri. Suami ngobrol sama teman-temannya, sama siapa yang dia ketemu, bagaimana istrinya bicara. Bagaimana gerakannya, apa yang dilakukan. Ini manusia yang paling jelek kata Rasulullah. Begitu pula perempuan, ketemu temannya, ketemu gengnya, dia bercerita bagaimana berhubungan dengan suami istri. Ini dilarang dalam agama kita. Rasul menyatakan kalau ada orang yang melakukan ini ibaratnya setan laki-laki bertemu setan perempuan di jalanan. Lalu mereka berhubungan badan ditonton oleh setan-setan yang lain. Anda bayangkan kenapa? Kenapa harus bercerita kepada orang lain tentang detil hubungan badan? Bercerita kepada orang lain tentang bagaimana hubungan badan seolah-olah Rasul mengatakan
kalian berhubungan badan ditonton oleh orang banyak di jalanan, kan di open bar. Orang yang dikasih tahu, walaupun ketika berhubungan badan langsung tidak ada orang yang melihat. Namun kalau kita bicara kepada orang lain, ngobrol sama orang lain, bagaimana kondisinya, bagaimana gayanya, bagaimana caranya, yang diomongin suami apa, yang diomongin istri apa, ini seolah-olah kalian berhubungan badan di tengah jalan, ditonton oleh orang banyak. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini yang dilarang dalam agama kita. Jangan membuka aib daripada pasangan kita. Ibarat menepuk air di dulang, prak, muncrat ke muka kita. Ini yang dilarang dalam Islam. Kenapa? Orang yang namanya berumah tangga, suami amanat dalam pelukan istrinya. Istri amanat dalam pangkuan suaminya. Yang namanya amanat, sesuatu yang wajib dijaga oleh orang yang mendapatkan amanat. Itu amanat. Kalau seandainya mereka berhubungan badan, itu kan rahasia rumah tangga. Itu amanat dari Allah. Kalian aja yang menikmatinya. Kalau ngomong sama orang lain berarti dia berkhianat dengan amanat-amanat mereka. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati lahliha. Amanat wajib dijaga kata Allah. Orang yang tidak menjaga amanat artinya bukan orang yang beriman. Anda lihat Al-Mu'minun 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang beriman yang berbahagia tandanya diantaranya orang yang menunaikan amanat dan menunaikan janji-janji mereka. Artinya kalau ada yang bercerita tentang bagaimana berhubungan pasangan suami istri kepada orang orang itu tidak amanat. Tidak menjaga kehormatan dirinya. Bagaimana? Allah menyatakan orang yang berumah tangga. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisa. Yang namanya rumah tangga kata Allah dari jiwa yang satu. Diberikan pasangan Siti Hawa. Apa? Jawab pasangan. Pasangan itu saling ibarat jalan kereta. Kalau sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, kereta sudah bisa lewat apa belum, Bo? Belum. Ibarat anting, giwang, sebelah dipasang, sebelah belum dipasang. Udah cantik apa belum? Belum. Suami istri begitu, saling menjaga. Dua-duanya ada suami, ada istri. Suami menjaga istri, istri menjaga suami. Ini yang namanya pasangan. Saling yang dibutuhkan. Jangan membuka aib keluarga. Jangan membuka aib pasangan kita. Walau bagaimanapun juga belahan jiwa kita adalah pasangan kita. Buat istri suaminya belahan jiwa. Buat suami istrinya ada belahan jiwa. Jangan membuka aib masing-masing pasangan kita. Tutup oleh kita. Ini rahasia rumah tangga kita yang wajib kita jaga biar kita punya kehormatan. Kalau ada orang buka-buka aib pasangannya artinya muruahnya hilang. Kehormatannya hilang. Orang lain udah tidak menghormati dia, nggak ada babak lagi dilihat sama orang. Iya. Ya kan? Iya, mah. Malu gitu kan. Malu. Dan artinya juga pasangan tersebut tidak amanah ya, Ma ya. Tidak saling menjaga kehormatan dan juga rahasia pasangan masing-masing. Rumah tangga kan tadi dibilang itu amanah. Harus Oke. dijaga. Baik. Nah, ini Zara pelajaran juga nih buat kamu kelak Iya. nanti kalau kamu akan berumah tangga. Dan buat saya juga pribadi karena Iya, saya Mas sudah Bedu. berumah tangga. Masya Nanti kita Allah. bahas lagi ya, Ma ya. Bagaimana suami dan istri menjaga rahasianya masing-masing. Jangan kemana-mana, jamaah, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.